perkenalkan, namaku Bernadetta Laras Ayu Toletasuri, biasa dipanggil Ayu. Inilah perjalananku selama di Dombi. Kamu masih ingat nggak ya? Kamu masuk Dombi pertama kali itu tahun berapa? Kelas berapa? Oh, kalau pertama kali masuk Dombi nih ya Kak, aku waktu itu ingat banget kelas 1 SD, kira-kira tahun 2006. Berarti sekarang tahun Iya, 2020 berapa tahun? Berapa tahun ya Kak? Aduh, 14. 14 iya. Oh, lama juga ya. Iya. Apa yang membuatmu bisa bertahan? Kalau pertanyaannya apa yang bisa membuatku bertahan, sebenarnya simpel sih Kak. Karena aku percaya Tuhan tuh sudah menempatkanku di suatu komunitas, suatu organisasi seperti Dombi yang peduli dan sayang, banyak kakak mentor yang mendukung itu sih Kak. Jadi kayak merasakan apa ya, sebuah keluarga baru dan merasa dicintai banget gitu. Jadi lebih ke penyembuhan diri, pengembangan diri. Jadi merasa ya ampun ternyata masih ada ya yang peduli seperti ini. Berarti selama di Dombi ini manfaat apa yang paling kamu rasain? Manfaat kalau di Dombi aku seneng banget nih Kak sama yang namanya Komsel. Oh, Komsel. Iya, Komsel. Jadi itu kegiatan yang membawa manfaat banget bagiku. Kenapa? Karena dari Komsel itu perlahan demi perlahan, memang benar ya Kak, anak-anak kecil itu kan merasakan rasanya luka hati seperti itu. Ya. Dari Komsel itu tuh kayak membawa penyembuhan sendiri, kesembuhan bagi aku, hingga akhirnya aku dapat menerima ibaratnya masa kecilku dan akhirnya saat inilah aku ada. Kamu yang tadi kan ada kesembuhan gitu, kamu merasa disembuhkan. Terutama kamu kesembuhan dalam hal apa dari jiwa kamu, batin kamu? Kalau untuk kesembuhan ya Kak Tria, itu tuh lebih ke keluarga sih. Bagaimana aku lebih mencintai keluargaku setelah aku ibaratnya di treatment sama kakak-kakak mentor, selalu diajarkan bagaimana caranya untuk mengelola emosi. Mengolah emosi itu ternyata penting banget dan sekarang tuh baru kerasa gitu Kak rasanya. Soalnya dulu emang aku orangnya temperamental, gampang marah seperti itu, benar-benar marah. Tapi semenjak masuk Dombi itu luar biasa sih Kak, dengan kegiatan yang ada di Dombi itu memberikan sesuatu yang aku bisa memahami dan mengerti. Oh ternyata aku tuh harus gimana sih untuk mengubah emosiku itu, emosi yang gampang marah ibaratnya menjadi sesuatu hal yang positif. Tadi kita makan masalah. Cita-cita kamu dulu apa? Dulu aku pengen jadi dokter Kak dulu. Waktu masih kecil kelas 1 SD gitu. Terus kan kita ada rencana masa depan. Iya, ingat kita banget ngisi tiap tahun. Okay. Nah, terus akhirnya kamu ngisi apa? Terus yang kedua itu Kak, aku pengen jadi apa sih namanya, pembawa berita gitu. Ya itu perubahan lagi setelah pengen jadi pembawa berita karena didorong sama Simbah juga memberikan dukungan, udah jadi news anchor aja kayak gitu. Terus aku melihat menarik juga ya news anchor. Setelah itu udah lulus SMA, berubah lagi Kak. Aku akhirnya memilih jurusan jadi
Aku sekarang kuliah di Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian di UGM, dan itu pilihanku sendiri. Itu aku suka Kak, maksudnya kayak dunia bagaimana seninya berkomunikasi. Nah, itu dipelajari juga di situ. Nah, jadi setelah itu kayak wah menarik juga ya Kak, dan aku menemukan sesuatu yang baru. Ternyata aku suka dengan dunia yang ibaratnya melibatkan pertanian, dan itu benar-benar wow, excited banget waktu itu. Waktu maba masuk kuliah itu kayak benar-benar oh my god, iya kayak wah ini Dunia aku. benar banget dunia aku kayak gitu. Harapannya, cita-citaku ingin bermanfaat bagi orang lain. Kalau dulu ibaratnya aku lebih kayak apa sih yang bisa yang kuperoleh gitu, lebih ke aku. Tapi sekarang aku kayak lebih ingin bermanfaat, apa yang kuberikan bagi orang lain. Harapannya ingin memiliki sebuah seperti perusahaan gitu Kak, tapi dia yang bergerak di bidang pertanian. Aku berharap bisa bermanfaat gitu Kak buat orang lain. Banyak sekali ya cita-citanya ya, karena saya mengikutimu dari kecil, jadi saya tahu perubahan. Oke, terus kan kuliah di pertanian UGM, terus waktu KKN berarti di pedesaan juga, bagaimana? Iya Kak, jadi apa ya Kak, jadi waktu KKN itu aku tempatnya di Kepulauan Kak. Kepulauan. Iya, jadi kan di Pelosok. provinsi, di provinsi Kepulauan Riau. Jauh. Ya, dan itu pertama kalinya, dan memang di situ juga membukakan memberikan pengalaman baru, terus kayak wawasan baru juga buat aku. Dan untuk proker sendiri kayak awalnya jujur Kak, aku bingung kayak ya ampun ini apa ya, kalau di kepulauan itu mayoritas penduduk sebagai nelayan, sedangkan backgroundku sendiri sebagai pertanian. Terus kayak aku bingung, jauh kayak duh apa ya ini. Terus akhirnya aku mengusulkan kalau gimana kita itu ibaratnya memberikan penyuluhan. Jadi karena aku sebagai PKP, mahasiswi PKP, aku memberikan penyuluhan kepada warga dan belajar bersama sih lebih tepatnya kayak gitu. Ternyata waktu aku belajar kuliah itu pasir pantai bisa diolah, dan itu untuk proker sendiri penyuluhan itu terkait dengan pemanfaatan lahan pasir pantai seperti itu, dan itu pun bisa ditanamin seperti cabai. Terus cabai, soalnya cabai memang di sana itu cukup Kak, mahal. Bukan cukup mahal, memang mahal karena sudah dikeringkan juga. Jadi masyarakat memang mengkonsumsinya cabai kering seperti itu, bukan yang cabai basi seperti di Jawa. Judul skripsimu apa? Motivasi petani dalam pengembangan desa wisata Ngelinggo. Terus lulus pendaftaran itu kemarin aku tanggal 16 Oktober Kak, baru dapat kemarin nilai itu puji Tuhan dapat A. Selamat ya. Terus rencana wisuda? Rencana wisuda ini aku bisa ngejar ikut yang November, jadi kebetulan kalau UGM tanggal 25 November sebentar lagi. Terus setelah wisuda punya rencana apa yang pengen kamu? Kalau setelah wisuda itu yang pertama Kak, aku pengen untuk bisa memperbaiki bahasa Inggris. Aku pengen banget bisa menguasai bahasa Inggris ini, yang bahasa internasional. Terus yang kedua itu aku memang pengen kerja sih Kak, tapi lebih ke cari pengalaman dulu. Jadi pengalaman yang ingin ku dapat itu lebih ke bagaimana aku bisa menjadi volunteer mungkin di suatu organisasi seperti itu. Terus kalau yang ketiga itu ingin Kak, buka bisnis, tapi bisnis yang untuk ucapan kenang-kenangan gitu, jadi hadiah gitu Kak. Makanya sekarang juga baru belajar gimana caranya untuk membuat hadiah atau buket bunga kayak gitu. Sekarang pesan buat bukan pesan sih, apa yang pengen kamu ucapin buat sponsor dan kakak-kakak mentormu di Dombi? Oke.
Kalau untuk sponsor itu saya berterima kasih banyak atas segala yang telah diberikan, baik dari gift, baik dari semua fasilitas yang ada di Dombi, itu kan juga melalui sponsor. Saya sangat berterima kasih. Sekarang ini saya hanya dengan Mrs. Deborah Jorit dan tidak pernah ganti sponsor. Kepada Mrs. Deborah Jorit, terima kasih banyak atas segala yang telah diberikan untuk doanya. Saya percaya saya yang ada di sini saat ini itu tidak lepas dari doa yang telah diberikan sponsor kepada saya. Dan untuk keluarga yang ada di sana, semoga selalu diberi kesehatan seperti di setiap surat yang selalu saya kirimkan setiap saat kepada Mama. Terima kasih banyak. Untuk kakak-kakak mentor, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diberi kesempatan. Sudah banyak sekali hal yang saya peroleh, baik dari mentoring, lalu program seperti fellowship remaja, bimbingan les, dan bimbingan-bimbingan yang lain yang saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu. Intinya terima kasih banyak. Semoga kakak-kakak Dombi, mentor-mentor, Kak Tri, Kak Seli, Kak Yusa, Kak Idri, pokoknya semua mentor sehat-sehat selalu, selalu bahagia dan awet muda. Karena memang dari kecil sampai saya sebesar ini sekarang itu masih awet muda begitu mentor-mentor di Dombi. Saya sangat senang sekali melihatnya. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Tetap semangat untuk meraih cita-cita adik-adik semua. Saya yakin apabila adik-adik memiliki keinginan dan berusaha, itu pasti apa yang akan diinginkan, apa yang dicita-citakan itu akan terwujud.